Pemasaran. Pemasaran dapat dideskripsikan dengan mendefinisikan, mengantisipasi, membuat dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat 7 fungsi pemasaran. Yang pertama, analisis pelanggan. Analisis pelanggan, pengujian dan pengevaluasian keinginan, hasrat, dan kebutuhan pelanggan melibatkan pengadministrasian survei pelanggan. Yang kedua, penjualan produk dan jasa. Implementasi strategi yang sukses secara umum bergantung pada kemampuan organisasi untuk menjual beberapa produk atau jasa. Selanjutnya yaitu perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk dan jasa mencakup aktivitas seperti uji pemasaran, promosi produk dan merek, jaminan yang jelas, pengemasan, menentukan opsi, fitur, gaya, kualitas, dan produk, menghapus produk lama, serta memberikan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, penetapan harga. 5 pemangku kepentingan utama mempengaruhi keputusan penetapan harga, yaitu konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Selanjutnya, distribusi. Distribusi meliputi pengundangan, pergudangan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi tempat retail, teritori penjualan, level dan lokasi persediaan, transportasi pengangkutan, penjualan grosir dan retail. Selanjutnya yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran adalah pengumpulan, perencanaan, dan penganalisisan data sistematik mengenai permasalahan yang terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Analisis biaya manfaat. Fungsi ketujuh dalam pemasaran adalah analisis biaya manfaat yang melibatkan pengukuran biaya, keuntungan, dan resiko yang terkait dengan keputusan pemasaran. 3 langkah yang disarankan untuk melakukan analisis biaya yaitu 1. Menghitung total biaya yang terkait dengan keputusan. 2. Mengestimasi total manfaat dan keputusan. 3. Membandingkan total biaya dengan total keuntungan. Selanjutnya keuangan dan akuntansi. Situs jejaring yang baik khususnya dapat digunakan untuk memperoleh informasi keuangan perusahaan seperti fungsi keuangan dan akuntansi. Berdasarkan pada James Van Horne, fungsi akuntansi atau keuangan terdiri atas 3 keputusan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Keputusan investasi disebut dengan penganggaran modal adalah pengalokasian kembali modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi dalam organisasi. Keputusan pendanaan menentukan struktur permodalan terbaik untuk perusahaan yang termasuk menguji beberapa metode di mana perusahaan dapat memperoleh modal. Keputusan dividen memperhatikan isu-isu seperti persentase laba yang dibayar ke pemegang saham. Jenis risiko keuangan. Jenis rasio keuangan dasar. Yang pertama, rasio likuiditas. Pengukuran kemampuan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio solvabilitas, pengukuran sejauh mana perusahaan telah dibiayai oleh utang. Rasio aktivitas, pengukuran sebagai efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio profitabilitas, mengukur keefektifan keseluruhan manajemen yang ditunjukkan oleh pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Rasio pertumbuhan, mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan ekonomi dan industri. Analisis rasio keuangan harusnya
tidak sekedar menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio. Analisis sebaiknya dilakukan pada 3 bagian, yaitu bagian bagaimana tiap rasio berubah selama beberapa waktu, bagaimana setiap rasio dibandingkan dengan industri, dan bagaimana setiap rasio dibandingkan dengan pesaing kecil. Kondisi keuangan perusahaan bergantung tidak hanya pada fungsi keuangan, namun juga banyak faktor lain yang meliputi 1. Manajemen, pemasaran, produksi, dan operasi, R&D dan SIM. 2. Tindakan oleh pesaing, pemasok, distributor, kreditur, konsumen, dan pemegang saham. 3. Tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Selanjutnya adalah analisis titik impas atau break-even analysis. Karena konsumen bersifat sensitif terhadap harga, banyak perusahaan menurunkan harga jualnya agar dapat bersaing. Jadi dalam hal ini tuh perusahaan menurunkan harga agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang juga menurunkan harga. Saat perusahaan menurunkan harga, titik impas atau break-even point dalam istilah unit penjualan meningkat. Seperti yang diilustrasikan dalam figur 4-4. Poin titik impas dapat didefinisikan sebagai kuantitas unit yang harus dijual perusahaan agar pendapatan totalnya atau total revenue sama dengan biaya total atau total cost. Perhatikan bahwa grafik sebelum dan sesudah dalam figur 4-4 memperlihatkan bahwa garis TR berputar ke kanan ketika terjadi penurunan harga, sehingga meningkatkan kuantitas yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Meningkatkan titik impas oleh karenanya merupakan kelemahan dari menurunkan harga. Tentu saja ketika pesaing menurunkan harga, perusahaan mungkin juga harus menurunkan harga agar dapat bersaing. Jadi ini intinya itu semua perusahaan saling-saling menurunkan harga agar dapat mendapat konsumen dan bisa bersaing. Konsep titik impas sebaiknya diingat karena sangat penting terutama di masa resesi. Nah, selanjutnya perhatikan gambar fitur 4-5. Perhatikan figur 4-5 bahwa meningkatnya biaya tetap atau fixed cost juga meningkatkan kuantitas titik impas perusahaan. Perhatikan bahwa grafik sebelum dan sesudah pada figur 4-5 mengungkapkan bahwa biaya tetap seperti lebih banyak toko atau lebih banyak pabrik atau bahkan lebih banyak iklan sebagai bagian dari rencana strategik. Meningkatkan garis TC sehingga perpotongan garis TC dan TR berada pada titik yang lebih jauh dari sumbu kuantitas toki. Meningkatkan fixed cost perusahaan secara signifikan meningkatkan kuantitas barang yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Ini bukan sekedar teori. Perusahaan dengan biaya tetap yang lebih kecil seperti Apple dan Amazon memiliki titik impas lebih rendah sehingga memberikan keunggulan bersaing bagi mereka ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Formula untuk menghitung titik impas adalah kuantitas BE total fixed cost dibagi oleh harga. Dengan kata lain, kuantitas atau unit produk yang perlu dijual perusahaan agar mencapai titik impas adalah total biaya tetap dibagi oleh harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Berapa strategi dapat secara dramatis menguntungkan atau merugikan kondisi keuangan. Karena konsep analisis titik impas terdapat beberapa batasan analisis titik impas, termasuk poin-poin berikut. Yang pertama, analisis titik impas hanyalah analisis sisi penawaran biaya saja, karena tidak memberikan nilai penjualan produk dalam berbagai harga. Yang kedua, analisis ini mengasumsikan bahwa biaya tetap adalah konstan. Walaupun ini benar dalam jangka pendek, peningkatan skala produksi akan mengakibatkan biaya tetap meningkat. Analisis ini mengasumsikan biaya variabel rata-rata.
adalah konstan per unit hasil atau output. Yang keempat, analisis ini mengasumsikan kuantitas barang yang diproduksi sama dengan kuantitas produk yang dijual. Contohnya tidak ada perubahan dalam persediaan awal dan akhir. Yang kelima, dalam perusahaan multiproduk, diasumsikan bahwa proporsi dari setiap produk terjual dan diproduksi adalah konstan. Contohnya, bauran penjualan adalah konstan. Selanjutnya adalah produksi dan operasi. Fungsi produksi atau operasi, production operation function, dari bisnis terdiri atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang jasa. Manajemen produksi dan operasi terkait dengan input, perubahan dan keluaran yang bervariasi antar industri dan pasar. Operasi manufaktur mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, mesin, dan fasilitas menjadi barang jadi dan jasa, seperti yang diindikasikan pada tabel 4.6. Roger Schroeder menyatakan bahwa manajemen produksi dan operasi terdiri atas 5 fungsi atau area-area keputusan, yaitu proses, kapasitas, persediaan, angkatan kerja, dan kualitas. Yang pertama, aktivitas produksi dan operasi seringkali mempresentasikan bagian terbesar dari aset manusia dan model organisasi. Banyak manajer produksi dan operasi menemukan bahwa pelatihan lintas fungsi karyawan dapat membantu perusahaan merespon perubahan pasar secara lebih cepat. Pelatihan lintas fungsi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan kerja. Sebagai contoh, di pabrik rem General Motor Detroit, biaya terkait produk berkurang 400% dalam 2 tahun sebagai hasil pelatihan lintas fungsi karyawan. Selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Area kelima terbesar dari operasi internal yang sebaiknya diuji untuk kekuatan dan kelemahan tertentu adalah penelitian dan pengembangan, Research and Development, R&D. Banyak perusahaan saat ini tidak menggunakan R&D, dan banyak juga perusahaan lain menggantungkan kesuksesannya pada aktivitas R&D untuk bertahan. Perusahaan yang mengejar strategi pengembangan produk khususnya membutuhkan orientasi R&D yang kuat. Didirikan pada tahun 1897 dan berkantor pusat di Orrville, Ohio, GM Smucker Company memiliki pendapatan senilai 5,5 dan 4,8 miliar dolar pada tahun 2012 dan 2011, dan menghabiskan 21,9 dan 20,9 juta dolar di R&D selama 2 tahun tersebut, yang merupakan 0,3,9 dan 0,43% dari pendapatan. Jadi suatu perusahaan itu jika menerapkan R&D ini akan memiliki keuntungan yang bertambah, keuntungan lebih. Contohnya adalah perusahaan itu tadi yang dijelaskan, Smucker Company. Organisasi berinvestasi di R&D karena mereka percaya bahwa beberapa investasi akan menghasilkan produk dan jasa yang superior dan akan memberikan keunggulan bersaing. Jadi perusahaan yang menerapkan R&D ini akan mendapatkan produk dan jasa yang superior dan bisa memberikan keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan yang lain. Pengeluaran R&D diarahkan untuk pengembangan produk baru sebelum pesaing melakukannya, meningkatkan kualitas produk atau meningkatkan proses produksi untuk mengurangi biaya. Perusahaan yang dikelola dengan baik saat ini berusaha untuk mengorganisasi aktivitas R&D dengan cara menghancurkan isolasi R&D dari sisa perusahaan dan membuat semangat kemitraan antara manajer R&D dan manajer lain dalam perusahaan. Keputusan dan rencana R&D harus terintegrasi dan terkoordinasi di antara departemen dan divisi melalui saling berbagai pengalaman dan informasi antar departemen. Proses manajemen strategik memfasilitasi pendekatan lintas fungsi dan mengelola fungsi R&D.
Jadi dalam menerapkan R&D ini perusahaan atau manajer harus terintegrasi dan terkoordinasi antara satu departemen dan departemen yang lain dan sedivisi melalui saling berbagi pengalaman dan informasi antar departemen. Untuk poin selanjutnya, yaitu sistem informasi manajemen. Informasi adalah segala hal mendasar dari semua organisasi. Informasi merepresentasikan sumber utama keunggulan manajemen bersaing atau kelemahannya. Mengukur kekuatan dan kelemahan internal dalam sistem informasi adalah dimensi yang paling penting dalam melakukan audit internal. Tujuan sistem informasi ini sendiri untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen menerima bahan mentah baik dari evaluasi eksternal dan internal dari organisasi. Sistem tersebut mengumpulkan data mengenai pemasaran, keuangan, produksi, dan sebagainya. Data adalah input ke sistem dan ditransformasikan ke dalam output. Output tersebut termasuk seperti cetakan komputer, laporan tertulis, tabel, dan lain sebagainya. Untuk poin selanjutnya yaitu analisis rantai nilai. Menurut Porter, bisnis perusahaan dapat paling baik dijelaskan sebagai rantai nilai apabila pendapatan total dikurangi biaya total dari semua aktivitas yang diambil untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang menghasilkan nilai. Semua perusahaan dalam industri tertentu memiliki rantai yang sama, termasuk aktivitas seperti memperoleh bahan-bahan baku, mendesain produk, membangun fasilitas manufaktur, dan sebagainya. Perusahaan akan sangat menguntungkan selama pendapatan total melebihi biaya total yang terjadi dalam membuat dan menyelesaikan produk atau jasa. Kemudian analisis rantai nilai mengacu pada proses di mana perusahaan menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas organisasi dari pembelian bahan baku ke pembuatan produk hingga pemasaran produk saat ini. Analisis rantai nilai bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keuntungan atau kerugian berbiaya rendah terjadi dimanapun di sepanjang rantai nilai, dari bahan baku ke aktivitas pelayanan pelanggan. Analisis rantai nilai memungkinkan perusahaan untuk lebih baik dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatannya, khususnya jika dibandingkan dengan analisis rantai nilai pesaing dan data mereka sendiri yang diuji dari tahun ke tahun. Penilaian substansial mungkin dibutuhkan dalam melakukan VCA karena beberapa item yang berbeda di sepanjang rantai nilai dapat mempengaruhi item lain secara positif atau negatif, sehingga tercipta hubungan yang kompleks. Untuk selanjutnya yaitu tolak ukur. Tolak ukur atau benchmarking adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan apakah VCA perusahaan lebih kompetitif jika dibanding dengan pesaing, dan ini dilakukan untuk memenangkan pasar. Tolak ukur memerlukan pengukuran aktivitas rantai nilai di industri untuk menentukan praktik terbaik di antara perusahaan yang bersaing untuk menduplikasi atau meningkatkan praktik terbaik mereka. Tolak ukur memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan demi meningkatkan daya saing dengan mengidentifikasi aktivitas rantai nilai di mana perusahaan rival memiliki keunggulan komparasi dalam biaya, pelayanan, reputasi, dan operasi. Kemudian bagian tersulit dari tolak ukur adalah memperoleh akses ke VCA perusahaan lain dengan biaya terkait. Sumber-sumber umum informasi benchmarking bagaimanapun meliputi duplikasi laporan perdagangan, pemasok, distributor, pelanggan, dan sebagainya. Karena popularitas tolak ukur saat ini, beberapa perusahaan konsultan seperti Accountant A.T. Kearney
mengumpulkan data tolak ukur, melakukan studi tolak ukur, dan mendistribusikan informasi tolak ukur tanpa mengidentifikasi sumbernya. Kemudian matriks evaluasi faktor internal. Langkah ringkasan dalam melakukan audit manajemen strategi internal adalah dengan mengkonstruksi matriks evaluasi faktor internal. Perangkat formulasi strategi ini meringkas serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam fungsi-fungsi perusahaan. Hal tersebut juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan di antara fungsi-fungsi ini. Penilaian institusi dibutuhkan dalam membangun matriks evaluasi faktor internal, sehingga penggunaan pendekatan ilmiah sebaiknya tidak diinterpretasikan bahwa teknik ini adalah teknik yang serba bisa. Kemudian matriks evaluasi faktor internal dapat dikembangkan dalam 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar faktor-faktor kunci internal seperti yang diidentifikasikan dalam proses audit internal. Kemudian yang kedua, tentukan bobot yang berkisar dari 0,0 hingga 1,0 yang setiap faktor untuk setiap faktor. Kemudian yang ketiga, memberikan peringkat 1 hingga 4 pada setiap faktor untuk mengidentifikasikan apakah faktor itu mempresentasikan kelemahan utama, kelemahan kecil, kekuatan kecil, dan kekuatan utama. Kemudian yang keempat, kalikan bobot setiap faktor dengan meningkatkan untuk menentukan skor tertimbang untuk setiap variabel. Yang kelima, jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk menentukan total skor tertimbang organisasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.